Ya, mari kita bahas hal ini. Fans F1 semenjak DTS itu harus diakui berkembang pesat lah. Tapi karena ini juga banyak fans yang menganggap bahwa fans F1 yang menjadi fans F1 karena DTS itu merupakan fans terburuk F1 karena knowledge mereka hanya sebatas dari nonton Drive to Survive aja tuh DTS. Nah, maka dari itu ucapan fans DTS ini selalu diarahkan ke fans-fans yang nonton F1 karena itu nonton DTS doang. Yang dimana mostly sih katanya berasal dari Amerika. Ya, karena target pasar F1 sekarang kan di situ ya. Namun setelah melihat apa yang terjadi di Mexican Grand Prix kemarin, mungkin pandangan kalian mengenai fans terburuk F1 bakal sedikit berubah. Nah, sekarang gue akan membahas opini gue mengenai insiden di Mexican Grand Prix kemarin. Oke, jadi gue ceritain dikit dulu lah alurnya mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi di Mexican Grand Prix kemarin kita tahu bahwa di lap pertama, tikungan pertama, Checo lagi kasihkan terngiang-ngiang lagu DJ malam pagi sampai-sampai dia getting busy so fly. Stop. Malah nyanyi lagi koplak. Ya intinya gitu, dan dia tersundul lah sama Charles Leclerc. Dia pun nge-fly dan akhirnya DNF. Kita semua tahu bahwa Checo benar-benar lagi underperform banget musim ini dan butuh hasil bagus minimal sekali aja di sisa musim ini. Tempat yang bagus ialah home race-nya tentunya di Mexican Grand Prix. Tapi apa boleh buat, hasilnya seperti itu dan streak performa buruk Checo terus berlanjut. Lebih buruk seorang pembalap di home race-nya ya begini. DNF di lap pertama karena insiden, plus overall performanya musim ini juga lagi jelek-jeleknya. Sebenarnya kalau ngeliat insiden tersebut, emang murni racing insiden aja sih. Checo terlalu agresif di bagian luar turn 1 saat start, ngiranya Charles memberikan dia ruangan yang cukup. Tapi yang dia nggak tahu ialah rekan timnya, Max Verstappen juga ada di sebelah Charles. Jadilah terjadi insiden itu. Insidennya mirip kayak Lewis di Qatar kemarin, sampai-sampai dia pun mengakui saat cooldown room kalau Checo melakukan Lewis Qatar kemarin. Hey, I've seen this one. This is a classic. Asli ya, Max udah 2 kali nyaris terlibat insiden yang sama, dan akhirnya pun dua-dua juga selamat coy. Curiga gue setelah Abu Dhabi 2021 kemarin, semua luck dan skill dominasi Lewis ketransfer semua ke Max ya kan? Kejadian kemarin tentu membuat fans Checo ngamuk dan kecewa, pastilah ya. Ya setiap musim pasti ada aja lah fans yang bakal dibuat kecewa terus tiap minggu oleh driver atau tim yang didukung. Salah satunya ya fans Checo musim ini. Udah underperform, dia kritik sana-sini, home race kacau, kurang pedih apa lagi ya kan? Nah, kejadian ini membuat Checo yang mungkin tadinya mau siap-siap ngebu Max ya, malah ngebuin Charles atas insiden itu. Kalau kalian belum tahu nih ya, Max tuh sampai harus dikawal 2 bodyguard ke track Autodromo Hermanos Rodriguez kemarin, mengingat dia mendominasi mulu dan membuat Checo kayak pembalap mediocre. Ya nggak terima lah ya fans Checo pastinya. Nah, setelah Mexican Grand Prix ini, ternyata 2 bodyguard itu, kalau kita pikir-pikir lagi ya, ialah Danny Ric dan Charles Leclerc. Lah, kenapa kok bisa gitu bang? Danny Ric karena dia meng-out-qualify Checo, dan Charles ya karena dia menyundul Checo. Jadi perhatian fans Checo ya kedua pembalap ini jadinya. Lah, iya juga ya. Nah, saat red flag kemarin itu, ada beberapa fans Checo yang katanya tuh mabuk, dan mereka membuat persetujuan untuk menyerang Tifosi karena insiden di lap pertama tadi. Nah, udah ada tuh beberapa fans yang nge-warning sosmed mengenai hal ini, dan akhirnya beneran kejadian dan terjadilah keributan antara fans Checo dan Tifosi. Sejauh ini yang gue dapetin infonya sih nggak ada cedera parah, mungkin luka-luka ringan aja. Gue salut bagi fans yang mencoba menghentikan keributan di sana karena tentunya hal itu sangat tidak diinginkan lah ya. Alhasil, fans-fans tersebut yang ribut itu, yang menciptakan keributan, diberikan lifetime ban ke track oleh pihak sirkuit, jadi dia nggak bisa nonton lagi balapan F1 di track. Dan gak sampai situ aja kelakuan fans Meksiko. Saat balapan selesai dan para podium di interview, yang orang ngiranya maksakan dibuah habis-habisan, tapi ternyata malah Charles yang dibuah habis-habisan karena insiden lap 1 tadi. Dia pun ngerasain hal itu jelas dan bahkan harus menjelaskan ke mereka semua apa yang terjadi. Mengatakan bahwa ya dia nggak bisa berbuat apa-apa bro di situasi kayak gitu. Rada kesian juga gue sama Charles ya kan. Tiap race weekend tuh ada aja kejadian yang tidak diinginkan dan bikin dia nggak tenang gitu lah ya. Dah, kesian ya. Ayolah fans Checo, daripada gelut sama Tifosi, mending sama-sama meratapi nasib dan menggua bareng ya kan? Jangan so iya deh. Kejadian seperti ini sebenarnya jarang banget sih di F1. Malah ini pertama kalinya gue ngeliat fans tuh saling gelut di tribun ya kan. Kalau di sepak bola sih udah sering lah ya, tapi di F1 tuh jarang banget. Karena kalau di F1 gue tuh udah sering melihat yang namanya dibu,
atau fans turun ke track kayak orang gila lah, dan ya hal-hal kayak gitu gue udah pernah lihat. Tapi dua pihak fans ribut di tribun tuh gue jarang banget liatnya. Nah, kesimpulannya apa dari kejadian ini? Gue cuma bisa bilang, tiket nonton F1 itu mahal bro. Apalagi mengingat perkembangan F1 sekarang, itu tiket bisa terus naik harganya. Jadi bagi kalian yang punya rezeki dan bisa nonton ke track, tolonglah jangan menyia-nyiakan kesempatan itu bro. Kalian mau nge-cheer, ngebu, atau diam-diam baik, ya serahlah. Tapi jangan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Jadilah fans yang bijak, karena jujur banyak orang yang bilang fans DTS atau Colt LH44 itu adalah fans F1 yang paling buruk. Karena knowledge mereka soal F1 tuh rada kurang. Tapi menurut gue fans-fans yang kayak ginilah yang paling buruk. Sengeselin-ngeselinnya fans DTS karena pengetahuan mereka mengenai F1 tuh rada kurang. Mereka setidaknya nggak main fisik kayak gini. Dan ini nggak hanya ditujukan ke fans yang di Meksiko aja ya, tapi fans di seluruh dunia yang emang passionate tapi terlalu over dan akhirnya main fisik. Buat apa ya kan punya knowledge yang bagus mengenai F1, tapi kelakuan kayak bocil. Kalau kalian kesel sama tim atau pembalap karena sebuah hal itu wajar kok. Gua sendiri juga pernah kayak gitu, sering. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi kalau kalian orang dewasa, ya berperilakulah seperti orang dewasa. Gua harap gak ada lagi kejadian seperti ini di masa depan, baik di Meksiko ataupun negara lain. Gue percaya bahwa fans F1 tuh banyak yang keren-keren dan baik-baik kok. Gue tahu itu, apalagi di Indonesia cuy. Pasti banyak fans-fans F1 yang keren-keren. Udah saatnya kita menjadi contoh baik ke fans-fans F1 lainnya, khususnya yang masih baru, dan menjadi contoh juga ke fans olahraga lainnya. Gile, itu banget ya kata-kata gue ya. Udah kayak ngepidato aja lo gue. Lu so asik banget. Oke lah, sekian video kali ini. Jadi video ini merupakan video curhatan aja mengenai opini gue ya tentang insiden keributan kemarin. Dan ya gue rada-rada kesel juga sih melihat keributan kemarin dan melihat Charles dibu karena sebuah kejadian yang sebenarnya itu bukan salah dia gitu dan hanya murni racing insiden aja. Tapi kalau yang soal ngebusin menurut gue masih wajar aja karena emang hal kayak gitu udah agak susah dihindari. Tapi soal keributan, nah itu udah beda kasus lagi. Nah, gimana menurut kalian mengenai insiden ini? Bolehlah tulis komentar kalian di kolom komentar mengenai opini kalian tentang insiden ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan seperti biasa video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!